Diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sidang jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat. Kalau kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Sekalipun kita menjadikan air laut itu sebagai tinta, lalu kita gunakan untuk menulis nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dari perspektif ini, itulah sebabnya Allah mengajukan pertanyaan yang menggugat hati kita semua. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau bisa dustakan? Kita tidak lupa juga mengirimkan salam salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi role model, menjadi suri tauladan, yang menjadi contoh bagi umat manusia di permukaan bumi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak, insyaallah. Jamaah Isya dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ketika, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Jar selesai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dia duduk sejenak, lalu dia menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya. Begitu pintu kamar Rasulullah itu berbunyi, dia berdiri. Lalu dia mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira berapa jumlahnya nabi dan rasul yang ada sejak Nabi Adam sampai sekarang ini? Dalam waktu yang secepat mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada sebanyak 124.000 nabi dan 313 rasul. Kalau dalam keterangan lain, dalam hadis dari Ibnu Umamah, dia mengatakan ada 315 rasul. Dengan demikian ada sekitar 124.000 nabi dan 313 rasul. Hanya 25 yang kita sering perbincangkan dan yang ada di dalam Al-Quran. Setiap nabi-nabi ini ada yang jaraknya 100 tahun, ada yang jaraknya sampai 500 tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 500 tahun.
Tapi jemaah sekalian, tahukah kita berapa penyimpangan yang dilakukan oleh umat manusia hanya 500 tahun saja, ketika jarak antara Nabi Isa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tetapi kalau kita menghitung atau kita mau menelusuri jejak-jejak historis, Nabi Muhammad itu dihadirkan pada abad ke-6 Masehi. Nah, sekarang sudah tahun 2024. Ada sekitar 1.500 tahun kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau melihat berbagai penyimpangan, berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh umat Nabi Isa, tidak menutup kemungkinan ada di antara umat Nabi Muhammad ini yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kemaksiatan, saling membunuh di antara satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya salah satu maksud dihadirkan bulan Ramadan itu adalah sebagai bulan pengampunan, agar manusia berkesempatan untuk bisa memohon ampun kepada Allah, beribadah sebanyak mungkin kepada Allah, sehingga dosa-dosanya yang telah lalu akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pula lah sehingga kita ini diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Biasa ayat yang sering dibacakan oleh para ulama, dibacakan oleh para khatib atau para mubalik, itu ayat surah ke-183 dalam surah kedua ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menggarisbawahi goal atau tujuan akhir daripada perjuangan kita di dalam melaksanakan puasa itu, agar kita menjadi seorang yang muttaqin, seorang yang takwa, seorang yang memiliki derajat ketakwaan. Apa itu sesungguhnya takwa? Sekaligus saya ingin mengutip apa yang dimaksudkan takwa oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah. Sekaligus dia menyatakan ada 3 hikmah daripada puasa di bulan Ramadan itu. Yang dia maksudkan dengan takwa menurut Ibnu Khaldun, dia membagi 3 kategori dalam diri manusia, baik secara jasadiah maupun secara rohaniah. Secara jasadiah, manusia itu terbagi dalam 3 kategori. Ada kepala, jadi kepala itu mulai di atas leher ini ke atas. Ada badan, kemudian ada kaki. Bayangkan bapak-bapak, kalau ada orang yang punya badan dan punya kaki tapi tidak punya kepala, itu berarti tidak sempurna kemanusiaannya. Keutuhan manusia itu ketika lengkap secara jasadiah, kepala, badan, dan kaki. Secara rohaniah, manusia itu dibagi ke dalam 3 kategori juga. Di dalam kepala itu ada akal, ada otak, ada brain, ada pikiran. Jadi salah satu ciri khas manusia itu berpikir. Kalau manusia itu tidak berpikir, tidak sempurna kemanusiaannya.
Jadi yang pertama itu secara rohaniah, manusia memiliki brain, memiliki akal pikiran. Dan yang kedua, di dalam badan ini ada qalb, ada hati. Lalu di dalam kaki itu ada nafs, ada nafsu amarah, ada hawa nafsu. Yang dimaksudkan dengan takwa menurut Ibnu Khaldun adalah bagaimana kemampuan manusia untuk mengolah pikirnya, lalu memadukan dengan bagaimana dia mengolah hati untuk menempatkan hawa nafsu pada tempatnya. Bukan untuk menghilangkan nafsu, tetapi untuk menempatkan hawa nafsu itu pada tempatnya. Ketika manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, kekuatan hawa nafsu itu yang selalu mengajak manusia untuk berbuat kekafiran. Kalau mampu otak dan hati mengendalikan, maka disitulah kedudukan manusia itu menjadi takwa. Itulah sebabnya takwa itu biasa diterjemahkan oleh para ulama adalah melakukan, mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ketika kita berbicara tentang hikmah puasa, maka puasa itu mampu menjernihkan atau mengendalikan atau mengasah otak, mampu mengendalikan dan membersihkan hati, dan mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Inilah fungsi daripada puasa yang kita lakukan. Puasa bukan sekedar untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana menyeimbangkan ketiga aspek rohaniah ini. Bagaimana kita mengembangkan pikiran, perasaan, bagaimana kita mengembangkan kalbu, menjernihkan hati, lalu bagaimana kita menempatkan hawa nafsu pada posisi yang sebenarnya. Itulah inti daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berbicara sedikit tentang bagaimana itu mengolah akal. Seorang ilmuwan Islam kontemporer yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia berkata begini: ada dua kerajaan yang menjadi titik kekuatan bagi umat manusia untuk mengalahkan hawa nafsunya. Kerajaan yang pertama adalah kerajaan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Ramadan, yaitu Al-Quran, yang kita jadikan sebagai pedoman hidup. Dan kekuatan yang kedua adalah kekuatan akal. Ketika manusia mampu memadukan antara wahyu, lalu dia menggunakan akalnya untuk mempertajam, untuk mengkaji wahyu, maka manusia juga itu memiliki potensi yang amat sangat luar biasa. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sesungguhnya untuk mengedukasi kita, untuk mendidik kita sejauh mana kapasitas pikiran kita itu bisa bermanfaat, bagaimana kita bisa mengasahnya. Setiap kali para mubalik, para alim ulama, para penceramah memberikan pencerahan di hadapan kita semua, itu berarti bahwa kita akan mengasah kita punya otak. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, terutama di dalam surah Al-Baqarah ayat 44,
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Kenapa engkau menyuruh orang lain berbuat kebajikan, lalu kalian melupakan dirimu sendiri? Padahal ada kitab yang diturunkan sebelumnya. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian menggunakan akal? Tidakkah kalian menggunakan fikiran? Itu teguran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak mampu menggunakan akal itu sebagai sesuatu potensi yang tergali di dalam diri kita, dan itulah yang kita cerahkan setiap saat di bulan Ramadan ini. Orang yang menggunakan akal itu tentu saja akan bisa menemukan itu wahyu. Karena wahyu itu dengan berjalannya akal, wahyu itu akan turun menjemput umat manusia. Itu sebabnya ada 5 tingkatan akal itu sebenarnya dalam kehidupan manusia. Bapak dan Ibu, jamaah sekalian, tidak ada itu manusia yang bodoh. Jadi jangan kebilang sama anak bodoh kok, tolol kok. Tidak ada manusia yang bodoh. Kata bodoh itu diberikan kepada anak ketika aktualisasi diri manusia itu belum teraplikasi dalam kehidupan. Istilahnya otaknya itu masih beku, otaknya itu belum digunakan, daya nalarnya belum bergerak. Itu kapasitas yang pertama. Kapasitas yang kedua itu otak manusia itu ada yang disebut dengan common sense. Apa yang orang lain ketahui, kita juga mengetahuinya. Orang lain mengatakan ini mimbar, kita juga mengatakan ini mimbar. Orang lain mengatakan itu lampu, kita juga mengatakan itu lampu. Itu common sense, tidak bisa dibantah. Itu pengetahuan umum. Tapi ada pengetahuan yang lebih tinggi lagi, namanya pengetahuan saintifik. Biasanya para guru, para ilmuwan, dia memiliki pengetahuan saintifik ini. Ketika kita melakukan penelusuran, ketika kita melakukan pelacakan, jadi kalau ada WA, kalau ada informasi yang masuk di WA kita, seorang yang memiliki ilmu atau pengetahuan saintifik tidak langsung menyebarluaskan WA itu, tidak langsung share, melainkan dia akan menyaring, dia akan melihat siapa penulisnya, apa topik yang dibicarakannya, kenapa topik ini disebarluaskan. Itu dulu yang harus kita kaji. Berarti kita sudah menggunakan nalar, berarti kita menggunakan pengetahuan saintifik, kita menggunakan daya nalar di atas daripada pengetahuan common sense tadi. Yang keempat itu ada salah satu pengetahuan yang bernama pengetahuan filosofis, mencari makna yang dalam. Itu kandungan Al-Quran. Misalnya harus kita menggunakan nalar untuk mengkaji mana dibalik daripada Al-Quran itu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak itu ayat yang dibicarakan oleh para mubalik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Begitulah kami jadikan ummatan wasatan. Kalau Kementerian Agama menerjemahkan ummatan wasatan ini sebagai umat pertengahan, umat Islam, umat pilihan. Tetapi kalau kita menelaah, kita menggunakan nalar, ada frase di belakangnya itu litakunu syuhada 'alan nas, untuk menyaksikan perbuatan manusia. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah umat Islam, apakah umat pilihan bisa menyaksikan perbuatan manusia? Tidak mungkinlah. Yang bisa menyaksikan perbuatan manusia adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ke dalam dada manusia itu. Ruh itu ditiupkan ke dalam dada manusia. Itulah yang menyaksikan perbuatan manusia dan perbuatan dirinya sendiri. Hanya dirinya sendiri yang bisa menyaksikan dengan Allah, yang menyaksikan perbuatan manusia. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian ini. Coba diam dulu anak-anakku ya. Siapa yang puasa di antara Anda berdua tadi? Siapa yang puasa? Sampai sore atau setengah hari? Sampai sore. Sampai sore ya. Sampai sore. Tetapi ruh itu akan menyaksikan perbuatan kita semua. Siapa yang tahu di dalam puasa ada orang yang minum air misalnya walaupun sedikit, yang bisa mengetahui adalah dirinya sendiri dengan Allah. Itulah sebenarnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan itu. Umat wasatan itu adalah umat pertengahan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada manusia. Inilah yang kita coba untuk merenungkan kembali. Puasa di bulan Ramadan ini mendidik kita untuk menertibkan ruh, untuk menyadari kehadiran ruh yang ada di dalam diri kita semua. Bayangkan kalau kita menyadarinya itu, kemana-mana kita membawa ruh. Kita makan, kita membawa ruh. Kita pergi ke tempat yang mulia seperti di dalam masjid, kita membawa ruh. Kita pergi ke tempat-tempat yang dilarang misalnya, kita juga membawa ruh. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah sebabnya mengapa qalb itu harus dipelihara dengan baik. Bapak dan Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam diri manusia itu ada satu penyakit. Kalau penyakit itu dipelihara oleh manusia, maka Allah akan menambah penyakit itu. Yang mana yang disebut dengan penyakit? Itu maksiat batin seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Marah, dengki, iri hati, sombong, angkuh, ria, itu semua yang menempati kalbu itu. Itulah yang disebut dengan penyakit. Itulah yang kita kikis selama bulan Ramadan. Ya kalau kita marah, puasa bisa mengendalikan. Wah, saya sedang puasa, tidak boleh saya marah. Kalau kita dengki, puasa juga, kita sedang melaksanakan puasa. Karena kita puasa, kita diingatkan, kita tidak boleh dengki sama orang lain. Karena kedengkian itu adalah suatu penyakit. Dan kalau kita pelihara, maka Allah akan menambah penyakitnya itu. Sehingga akan sangat sulitlah kita menghindarkan diri dari penyakit hati itu. Kalau boleh kita melihat, ada dua sisi kalbu itu. Satu belahan kalbu itu diisi oleh penyakit hati tadi, tapi satu belahan kalbu itu diisi oleh ruh. Ruh ini memiliki sifat jujur, amanah, tabligh, fatana. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian, kalau penyakit hati yang lebih menonjol, kalau marah yang lebih menonjol, dia akan menutup sifat daripada ruh, sifat daripada mukmin, sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya disifati oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, yaitu jujur, amanah, tabligh, fatana. Keempat sifat inilah kalau lebih menonjol, dia akan mampu mengikis habis penyakit hati ini yang bersandar di dalam hati kita. Jadi itulah sebabnya di dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Lalu di dalamnya ada sholat tarawih
sholat lain, di samping sholat wajib, kemudian kita tadarus Al-Quran, dan nantinya akan kita keluarkan zakat, infak, sedekah. Dengan begitu seluruh amalan dan perbuatan kita akan bisa kita jernihkan, sehingga tampillah kita menjadi manusia paripurna, manusia yang mampu memadukan antara fikir dengan zikir yang bersandar di hati, sehingga mampu dia mengendalikan hawa nafsu yang selalu mengajak umat manusia ke dalam perbuatan yang menjadi ciri khas daripada penyakit hati itu. Dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita berharap kita tampil sebagai manusia paripurna, manusia yang nantinya akan keluar dari derajat menjadi derajat mutakin, keluar dari penyakit hati menuju derajat yang sangat mulia. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.